kemarin. Mungkin saya mau menjelaskan terkait dengan alokasi dana untuk penanganan COVID pada tahun 2020, bahwa kita ketahui bahwa dalam rangka pendanaan penanganan COVID, maka dalam sesuai ketentuan yang berlaku ada dua langkah yang diambil secara nasional oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Yang pertama refocusing, kemudian realokasi. Refocusing ini adalah dalam rangka mengalihkan dana DAT untuk pembiayaan COVID, kemudian realokasi dan rasionalisasi daripada belanja barang dan jasa maupun belanja modal untuk penanganan COVID. Perlu diketahui bahwa pada beberapa bulan yang lalu memang kita sudah lakukan itu, dan ingin saya sampaikan bahwa pada rasionalisasi yang pertama itu setelah kita lakukan rasionalisasi berdasarkan pemotongan 50% dan disampaikan ke pemerintah provinsi, pemerintah pusat melalui Departemen Kementerian Dalam Negeri, itu laporan kita ditolak. Itu yang pertama, laporan yang pertama ditolak karena belum memenuhi sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan. Kemudian dikembalikan untuk ini lagi disesuaikan dengan ketentuan. Memang waktu itu kita sudah melakukan rasionalisasi 50%, tapi kalau secara totalnya memang tidak mencapai 50%. Tetapi kita tidak menghitung dana DAT. Waktu kejadian ada kita tidak menghitung, dan kita hitung di luar dana DAT. Padahal setelah sampai pemerintah pusat, dia hitung juga dana DAT, sehingga persentase itu masih dianggap kurang. Waktu setelah dihitung ternyata hanya untuk belanja modal hanya baru mencapai 19,3%, sedangkan belanja barang 35,56%. Berapa? 35,56 belanja barang jasa. 35. Belanja modal? Belanja modal 19,07%. Barang 35,56%. Kemudian kita perbaiki lagi karena waktu itu ada sanksi karena terlambat, sehingga kita dipotong kurang lebih 35% dari DAU, dan DAU kurang lebih sekitar 17 miliar per bulan. Lalu kita perbaiki, dan memang waktu itu kita terus terang saja tim anggaran kesulitan, karena apabila disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat, kita waktu itu sebenarnya sudah katakan sudah tidak ada dana lagi untuk mengurangi, karena sudah maksimal waktu yang laporan pengurangan pertama. Akhirnya terus terang saja mungkin ingin saya sampaikan, karena untuk menyelamatkan yang 36% itu kita buat laporan seakan-akan sudah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud pemerintah pusat. Akhirnya kita sampaikan dan laporan itu diterima. Kemudian dana DAU kita karena waktu kita sudah terlambat gaji bulan 8 kurang, saya sudah tidak ingat. Setelah laporan itu masuk, baru dana DAU dan pending itu dihidupkan, dicek. Itu yang, karena kalau kita sudah menyampaikan waktu itu kita sudah lapor ke Bupati, langkah ini kita ambil dalam rangka menyelamatkan dana DAU kita dulu, nanti baru disesuaikan. Sebenarnya sampai kapan pun memang tidak bisa, karena kondisi keuangan kita memang
betul tidak. Kalau mengikuti laporan yang terakhir itu, jadi seakan-akan itu ada dana BTT kita yang tersedia untuk COVID itu, untuk dana secara keseluruhan seakan-akan ada 40 lebih, 195. Jadi seakan-akan seperti itu. Kemudian BTT 145 M ya? 145 atau 195? 195. 195. 95 ya? 95,4. Itu laporan ke pusat. Iya, itu yang terakhir. Lagi. Dengan posisi BTT waktu itu 72 Ini yang real, yang real. 72 Ini real. BTT 72 Nah, ini yang real. yang real. 165. Saya. Bukan ini BTT. keseluruhan BTT untuk BTT 72 koma berapa? 72 miliar. 70 miliar. Nah, maksudnya Pak Mot, ini kan tadi yang seakan-akan ya, Pak Mot, Iya. ini kan cuma tadi apa namanya? Kan 165 M itu BTT, Iya. seakan-akan kan? Kalau 195 itu dari total semua dana Keseluruhan itu. Kalau khusus untuk BTT itu 72 itu kalau khusus. 72. Iya. Ya terus kamu terus. Hasil Bu SK Menteri. Karena waktu itu dana adat juga harus dipotong, padahal dana adat itu yang bisa dipotong, kecuali yang sudah dikurangi waktu itu dari pusat untuk di presentasi dari itu tidak bisa lagi. Makanya mungkin kita sampaikan di sini bahwa dan sampai sekarang Ketua Tim Anggaran juga belum bisa memastikan yang pas itu dana yang real untuk yang COVID ini dalam angka yang pas itu berapa. Tetapi dalam perkembangan misalnya ada pengusulan atau permintaan, itu kita tampung saja, kita posting, dan itu harus dalam keadaan ini memang keadaan darurat sehingga nanti realnya kita lihat di 31 Desember nanti, kalau yang mungkin nanti agak kebablasan tertentu ya di situ keuangan. Kamu maksudnya ini kan belum bisa dipastikan sampai 31 Desember baru bisa dipastikan untuk dana COVID itu berapa. Iya. Maksudnya ini kan yang jadi simpan siwur. Iya. Maksudnya di media kemudian di ini tuh. Iya. Tambah lagi misalnya data yang dikasih ini kan ini kan 30. Maksudnya ini pasti ketika dia keluar juga nanti akan ini menjadi catatan, menjadi referensi itu buat semua orang bahwa dana COVID untuk Kabupaten Buru 30 miliar. Sehingga maksudnya ini coba dicari format supaya kadang satu suara begitu. Misalnya katakanlah berapa, misalnya dari Ketua juga ketika dia mau mahasiswa Ketua bilang sekian, dari eksekutif juga bilang sekian, supaya satu suara. Sebab kan misalnya walaupun secara realitas kita tahu misalnya kondisi keuangan kayak begitu, tapi kalau misalnya kayak ini kan mohon maaf ini kan 30 nih, nah ketika nanti muncul lagi data berikutnya lain lagi kan, oleh karena ini coba disepakati berapa angkanya tuh gitu. Kamu tuh supaya saya bias gitu. Ini kan misalnya 30. Kalau memang angka yang kemarin yang waktu kita sampaikan pertama itu dengan hasil rasionalisasi ulang itu kalau menunjuk sekitar itu 45. Yang kemarin sampai dengan COVID 30 itu di prediksi itu 30 itu Per Agustus. Ya. Dan 30 per Agustus. Sampai selesai. Agustus. Dari 31 Agustus itu. Oh, ini rancangan 30. Maksudnya kan yang dirancang ini kan misalnya Pak Ranta kan sampai dengan 31 Agustus tuh 30 miliar. Tapi pencairannya kan 17 miliar. Iya, dari perencanaan itu baru saya sekian 17. Jadi 30 kan